Sekarang saya punya tips atau solusi bagi kalian yang punya motor itu spionnya nggak jelas untuk melihat arah ke belakang, atau sama sekali tidak jelas untuk melihat arah ke belakang. Apalagi bawaan punyanya motor Scoopy ini ya, itu aslinya tuh dia bentuknya bulat atau bundar, dan di bagian kacanya itu dia cembung. Dan kalau kita melihat arah ke belakang itu nggak jelas sama sekali atau kurang jelas. Ditambah lagi kaca spionnya itu bundar plus cembung. Kalau kita melihat arah ke belakang itu sedikit pusing akibat dari kacanya yang cembung. Sekarang saya menggunakan punyanya motor Matic Honda Beat. Ini sangat jelas sekali untuk melihat ke arah belakang, karena posisi sekarang ini ya, kita pas ngerating itu masih ada saja orang yang menyalip, apalagi kita tidak dalam keadaan posisi ngerating. Udah pasti hebat-hebat orang menyalip ya, nggak ada aturan. Makanya pas kita ngerating tuh sekarang ini harus dibantu dengan spion untuk bisa kita melihat arah kendaraan di belakang, biar nanti nggak kejadiannya posisinya kita sudah ngerating tapi kita kurang waspada, nggak ngelihat ke arah spion untuk melihat kendaraan di bagian belakang, kan nanti bisa terjadi tabrakan. Apalagi kalau spionnya yang kita gunakan ini kurang jelas ya, atau tidak jelas untuk melihat arah ke belakang, itu sangat bahaya juga. Itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Apalagi banyak di berita ya kejadian mobil-mobil yang remnya blong, truk yang remnya blong, apalagi bis-bis yang remnya blong, kan sudah banyak kejadian. Itu dia menabrak kendaraan di depannya. Makanya kita harus lebih waspada lagi ya, atau hati-hati, karena spion itu di zaman sekarang itu sangat perlu untuk melihat kendaraan di belakang, karena kondisi tahun ke tahun tuh sekarang sudah sangat-sangat padat kendaraan dan juga padat penduduk. Untuk kendaraan yang mahal sama Honda itu dia bisa saling tukar karena dratnya sama, menggunakan kunci 14. Kalau dia Suzuki sama Kawasaki itu dia dratnya beda ya, dia menggunakan drat kunci 12 agak kecil. Kalau kalian mau pasangkan ke motor Kawasaki atau Suzuki, bisa kalian tambahkan dudukan atau pangkon tambahan untuk ke spionnya ya. Nah, itu bisa kalian gunakan biar nanti kalian tidak salah paham ya. Saya sudah jelaskan baik-baik, nanti kalian pasang di motor Suzuki atau Kawasaki kok beda, nggak sama gitu. Nanti biar nanti salah paham ya. Yang perlu kalian perhatikan itu tinggal kalian belikan dudukan atau pangkon tambahannya, dan nanti bisa digunakan. Itu khusus motor Kawasaki atau Suzuki yang tipe lama. Tapi kalau Suzuki yang tipe keluaran baru, kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah itu sama dia menggunakan kunci 14. Untuk bagian depannya nih sangat manis sekali, dan bentuknya juga sangat bagus, dan penampilan di bagian depannya itu juga tidak kalah manis atau jadi cakep. Untuk motor Matic Honda Beat ini dari tahun ke tahun yang saya tahu spionnya tuh nggak ada berubah seperti ini spionnya ya. Nah, nggak ada perubahan. Ini bisa dipasang ke semua jenis atau tipe motor ya.
Cuma yang saya bilang tadi, untuk Kawasaki sama Suzuki dia dratnya beda, harus dibelikan tambahan atau dudukan di bagian spion karena dratnya itu beda. Nah, untuk di bagian belakang nih sama, kalau kita melihat arah ke belakang nih sangat-sangat kelihatan jelas sekali kendaraan di belakang. Bisa kalian coba dan bisa kalian buktikan sendiri kalau ucapan saya itu bohong apa tidak ya. Sebenarnya spionnya ini pertama saya pasang di motor Satria FU. Jadi Satria FU nya sudah saya upgrade, spionnya lebih bagusan lagi. Spion apa yang saya akan gunakan, tunggu kelanjutan di channel YouTube saya ya, jangan sampai ketinggalan. Dan spionnya ini sekarang saya pasang di motor Scoopy, dan nanti ini bakalan saya akan upgrade lagi menggunakan spion yang lebih bagus. Dan spion apa yang saya akan gunakan itu kalian juga harus ikutin terus perkembangan channel saya, jangan sampai ketinggalan. Dan untuk hari ini selamat mencoba, mudah-mudahan kalian aman di jalan dalam saat berkendara ya.